Oke, baik. Pengawasan, keselamatan, dan kesehatan kerja mekanik. Nah, ketiga mekanik itu terbagi dua, pesawat angkat dan angkut, ya, alat berat, dan pesawat tenaga dan produksi. Ini mesin-mesin pabrik dan mesin-mesin perkakas. Oke, untuk materi kan sudah ada di situ, jadi saya langsung ini aplikasinya. Jadi kita bagi dua ya. Yang pertama kita diskusikan sini mengenai pengawasan ketiga pesawat angkat dan angkut atau biasa disingkat PAA. Nah, untuk pesawat angkat dan angkut, regulasi sebelumnya adalah Permen 5 tahun 85. Sudah lama sekali, sudah 35 tahun. Dan baru-baru ini ada revisi atau dibuat regulasi barunya ya, yaitu Permen nomor 8 tahun 2020. Nah, saya udah share di WA Group sedikit mengenai Permenaker nomor 8 tahun 2020 plus langsung regulasinya dalam bentuk PDF. Jadi itu yang menjadi acuan sekarang. Nah, sebenarnya Permenaker nomor 8 tahun 2020 ini merupakan penggabungan dari Permenaker nomor 5 tahun 85 tentang pesawat angkat dan angkut dan Permenaker nomor 9 tahun 2010 tentang operator pesawat angkat dan angkut. Jadi di Permenaker yang terbaru ini nomor 8 tahun 2020, dua-duanya satukan. Di situ juga ada regulasi mengenai bagaimana operator pesawat angkat dan angkut ya. Jadi kalau ingin menguasai regulasinya itu silakan dibaca-baca aja Permen nomor 8 tahun 2020. Nah, ini sekilas mengenai pesawat angkat dan angkut. Di sini termasuklah crane ya. Kalau yang ini jenis mobile crane. Artinya dia bisa berpindah-pindah. Jadi ada ruang untuk driver mengemudikan kendaraan crane-nya, ada untuk operator. Jadi kabin operator, kabin untuk pengemudinya. Kalau pengemudi dan sekaligus jadi operator ya nanti dia mengemudikan satu tempat untuk barang-barang yang akan diangkat, lalu dia parkir, pasang outrigger, dan kemudian naik ke cap-nya untuk operator. Ya, ini outrigger-nya. Outrigger itu untuk, kalau mobile crane itu supaya tumpuan bebannya nggak diban. Kalau diban, tumpuan bebannya berat ya, sampai tontonan bisa pecah bannya. Jadi, di sini ditempatkan di tempat yang mendatar, sehingga bannya ini nggak akan pengaruh ya. Ini kita lihat terangkat sedikit bannya. Dan kemudian masih crane ya, ini jenis crawler crane. Crawler crane itu pakai roda trek seperti ini ya, kayak mesin tank panzer. Ya, sama fungsinya juga untuk mengangkat ya benda-benda, kemudian memindahkannya ke satu tempat. Jadi ini bisa berjalan juga. Lalu ada yang jenis tower crane. Nah, ini biasanya dipakai di proyek konstruksi. Jadi tower crane ini nanti bisa dipanjangin sampai sekali. Terus tambahin naik, naik, naik. Nah, fungsinya adalah untuk ini, ngangkat barang-barang, semen adukan, sebagainya, sehingga mempercepat ya.
Kemudian gantry crane. Ya, ini juga memindahkan mungkin ya dari satu tempat yang jaraknya tidak begitu jauh barang-barang. Ya ini apa hoistnya di sini. Dia tinggal bergerak mendatar aja sini deh. Ini forklift. Forklift kebanyakan dipakai di tempat penyimpanan barang seperti gudang. Jadi dia untuk mengangkat barang-barang, memindahkannya, merapikannya ya. Nah ini garpunya, forknya bisa terus keangkat ya sampai tinggi. Ada yang bisa sampai 15 meter gitu. Jadi gudang-gudang penyimpanan yang tinggi-tinggi, rak-raknya, nah bisa pakai forklift. Di sini beban penyimbangnya ya, counterweight-nya. Kalau tadi mobile crane juga ada counterweight ya. Nah ini counterweight, beban penyimbang untuk uh, crane tower. Nah, di sini juga ada counterweight-nya untuk crawler. Mobile-nya juga ya, beban penyimbangnya counterweight-nya di sini. Kadang-kadang bisa ditambahin ya, counterweight-nya. Lalu ini ekskavator. Ya, ekskavator pakai roda trek seperti crawler crane, cuman dia bedanya untuk mengeruk tanah atau apa, pasir, ya kemudian memindahkan. Ini dozer ya, nanti untuk mendorong apa tanah gitu biasanya, ya, kayak rata dan sebagainya. Ini motor grader ya, ini juga untuk merapikan tanah ya, cuman bentuknya berbeda dari dozer. Ini loader. Ini dia sama kayak eskavator, cuman dia pakai ban ya. Jadi dia memindahkan juga, ngambil tanah, dikeruk, lalu dipindahkan. Ini vibrocompactor. Ini untuk mengeraskan tanah gitu ceritanya. Kemudian ini traktor. Biasa di kelapa sawit banyak pakai ini traktor. Ini traktor yang apa kapasitasnya kecil, ini yang gede. Untuk narik-narik. Kemudian ini dump truck. Jadi taruh tanah, pasir atau apa untuk dibuang ya. Dump, pembuangan. Ya biasanya kalau ditambang nih lapisan tanah atas ke satu tempat. Ya, topsoilnya, kemudian penggalian-penggaliannya satu tempat lagi. Selesai penambangan dipindahkan lagi, topsoilnya tetap taruh di atas. Ini yang lebih kapasitasnya lebih besar. Sampai ada yang namanya HD ya, heavy dump truck. Itu kapasitasnya lebih besar lagi. Kalau ini namanya conveyor. Sama, mindahin ya. Cuman dia ban berjalan istilahnya. Kayak di sini mungkin batu-batu bara, pindahin di satu tempat ke tempat lainnya. Ada yang panjangnya sampai bisa belasan kilo ya. Ya nanti biasanya perusahaan akan memperhitungkan ya, lebih efisien mana pakai truk atau pakai ini conveyor. Kalau lebih efisien conveyor, ya mungkin mereka akan bangun conveyor.
itulah sebagian dari jenis-jenis namanya pesawat angkat dan angkut. Nah, ini sebenarnya hasil pemikiran manusia ya. Manusia selalu berpikir bagaimana bisa mengangkat dan memindahkan sesuatu dengan lebih mudah. Lalu mereka ciptakanlah yang namanya pesawat-pesawat ya. Pesawat itu artinya suatu sistem, sistem mesin. Jadi di situ ada mesin penggerak, ada mesin untuk apa? Controlling dan sebagainya. Nah, itu merupakan satu kesatuan namanya sistem. Dan ya kita juga bisa berpikirlah kalau ada kebutuhan bagaimana memindahkan sesuatu. Untuk kayak tadi ekskavator yang kapasitasnya lebih gede ya. Itu kalau ada permintaan kebutuhan mungkin pabrik pembuatnya akan bisa bikin. Nah, untuk alat-alat berat seperti di Freeport mungkin bisa kelihatan itu jauh lebih besar ya. Ekskavatornya itu jauh lebih besar kapasitasnya dibandingkan yang di gambar-gambar tadi. Karena mungkin mereka membutuhkan memang yang diangkutnya lebih besar supaya lebih efisien. Karena memang kalau banyak yang diangkut daripada bolak-balik, mendingan yang kapasitas besar lebih mahal tapi sekali ngangkut banyak gitu. Jadi semua itu hanya dengan memakai perhitungan. Di sini kita bicara efisiensi. Ya. Kalau dalam bisnis itu penting sekali efisiensi. Artinya penghematan. Bisa penghematan waktu, penghematan tenaga, penghematan uang. Makanya orang bisnis selalu berpikir ya, efisiensi. Perusahaan kalau nggak mikir efisiensi ya cepat bangkrut. Jadi cuman efisiensi itu harus diimbangi dengan efektivitas. Efektivitas itu tepat sasaran. Nah, pesawat angkut efisien ya, sekali ngangkut banyak. Cuman pertama harga pesawatnya umpamanya lebih mahal, 10 kali lipat. Begitu cepat rusak. Ya, kalau dihitung-hitung efektivitasnya akhirnya jatuhnya ya lebih efektif dan efisien dari yang kecil aja gitu. Jadi kembali hitung-hitungan harus dibuat ya. Nah ini itu kalau dari segi ekonominya, segi bisnisnya. Nah di sini kita fokus ke segi K3-nya. Fokus fokus kepada keselamatan dan kesehatan kerjanya. Sehingga kalau kita fokus ke K3-nya, ya kita akan melihat ya, pesawat angkatan dan angkut itu pesawat yang sangat besar. Jadi kebayang ya, kalau pesawat yang besar, kalau kita nyenggol aja dikit ya, pasti akan cederanya berat. Oke, jadi kira-kira apa sih itu pesawat angkatan angkut? Yes. Sederhana aja ya, dari yang saya sudah jelaskan tadi, pesawat angkat dan angkut adalah suatu alat bantu untuk membantu memindahkan, untuk membantu mengangkat ya, barang-barang atau benda, dan kemudian memindahkannya ke tempat yang diinginkan. Jadi bisa pemindahannya secara vertikal, angkat, itu kan vertikal. Kemudian bisa secara horizontal, ya, angkut. Nah, makanya kalau kita katakan kren, itu termasuk pesawat angkat. Tapi ada fungsi angkutnya juga, dia akan swing, ya, berputar, kemudian memindahkan ke suatu tempat. Jadi kren bisa masuk pesawat angkat dan angkut. Kalau forklift bisa diangkat pakai garpunya, lalu jalan menggunakan suatu tempat. Jadi forklift masuk pesawat angkat dan angkut.
Kalau loader, eskavator ya angkut-angkut juga. Cuman kalau ini apa? Dump truck. Dump truck itu hanya kayaknya pesawat angkut aja deh. Untuk angkatnya itu dia membutuhkan kerjasama dengan eskavator atau loader. Ya. Jadi itu bedanya dump truck. Nah, perlu saya tambahkan informasi. Semua pesawat tadi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian ya, lalu kemudian dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Cuma khusus ya, khusus untuk dump truck itu ada kesepakatan antara Kementerian SDM dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi itu tidak termasuk ya pesawat angkat angkut yang harus dikeluarkan sertifikat pengesahan pemakaiannya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ya, sehingga untuk dump truck nggak ada itu diurus-urus sertifikat pengesahannya. Kalau nggak, wah ribuan itu ya. Satu perusahaan aja mungkin satu perusahaan tambang aja mungkin bisa punya ribuan, ratusan atau ribuan. Lagi seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak sekali. Nah, itu jadi udah ada kesepakatan itu nggak masuk ke dalam bagian dari regulasi Kementerian Ketenagakerjaan yang harus disahkan oleh dinas provinsi. Jadi itu nanti masuknya dikelola oleh SDM. Ya. Mereka akan data, mereka akan inspeksi dan sebagainya. Jadi bisa diistilahkan ya. Tolong di-mute dulu ya. Jadi rezeki lagi. Sorry, di-mute dulu supaya nggak mengganggu suaranya. Kemudian regulasinya. Ya, tadi saya sebutkan ya, regulasi yang terbaru, yang lama itu Permen 585 tentang pesawat angkut-angkut. Itu sudah dicabut dengan dikeluarkannya Permen nomor 8 tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2020. Jadi masih fresh from the oven. Itu istilah kalau roti baru diangkat dari panggangannya atau dari oven. Jadi masih seger gitu ya. Juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Jadi kalau dulu Permen 585 plus Permen 9 tahun 2010. 9 2010 itu tentang operator pesawat angkut-angkut, Permen 585 tentang mengatur regulasi tentang pemakaian pesawat angkut-angkut dan juga pemakaian pesawat angkut-angkut. Kalau operatornya Permen 9 2010. Sekarang disatukan di sini. Pengaturan untuk operator juga masuk di sini. Berikan contoh penggunaan pesawat angkat-angkut. Tadi saya udah panjang lebar sih ceritainnya. Saya udah ceritain mulai dari kren, ya, penggunaannya apa, lalu jenis-jenis kerennya juga, ya. Lalu forklift. Forklift juga nanti ada yang beda-beda, ada macam-macam ya. Ada forklift yang jenis manitau ya. Itu sebenarnya bukan jenis tapi merek. Cuman dia memang untuk pengangkutan benda-benda yang lebih berat ceritanya. Dengan ketinggian yang lebih tinggi. Dan bisa digunakan di outside, di luar ruangan. Jadi beda dengan forklift yang gambar tadi, itu biasanya forklift yang indoor ya, di dalam ruangan.
Sebutkan dan jelaskan apa saja aktivitas yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Nah, ini tergantung juga ya dengan industrinya. Kalau industri manufaktur akan kebanyakan memakai forklift ya. Cuman kalau pengangkutan dari luar ada juga kadang-kadang menggunakan kren. Nah, kalau di perkebunan kebanyakan menggunakan eskavator, juga dozer ya. Eskavator dan dozer itu dominan di perkebunan. Lalu tambang. Kalau tambang kebanyakan menggunakan loader, lalu eskavator ada juga. Jadi kebanyakan mereka gunakan loader sih. Jadi untuk ngangkut tanah galian masukin ke dump truck ya, biasanya pakai loader. Dan dump truck ya, tentu saja dump truck. Ada juga yang pakai conveyor. Tapi kebanyakan saya lihat kalau tambang sih lebih menggunakan dump truck daripada conveyor. Ada aja sebagian karena struktur daerahnya kurang bagus ya. Mereka malah untuk bikin pengerasan jalan yang mereka gunakan conveyor ya. Ya mungkin sudah hitung-hitungan juga di atas kertas lebih efisien menggunakan conveyor. Dan untuk industri migas itu biasanya suka pakai kren ya, kren. Cuman kren untuk offshore. Kren untuk offshore dan ya paling banyak itu untuk mengangkut barang-barang dari kapal pengangkut ke rig ya. Dan kemudian memindahkan sesuatu dari rig ke kapal pengangkutnya. Ya, jadi tergantung industrinya ya, mana yang lebih banyak digunakan. Kalau PU, bikin-bikin jalan ya, jelas itu apa? Vibro compactor tuh paling banyak digunakan. Jadi akan mengeraskan tanah dan kemudian baru tanah di apa? Ditaruh batu-batuan ya dihancurin, ditaruh aspal sehingga jalannya jadi gitu. Nah, kalau nggak dikerasin dulu ya bisa ambles tanahnya. Jadi dikerasin pakai vibro compactor. Ya, mungkin banyak lagi industri lainnya ya. Jadi tergantung. Nah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pesawat angkat dan angkut. Jadi ini pelabuhan ya. Kalau pelabuhan kebanyakan tadi pakai gantry crane ya. Gantry crane. Ada juga yang pakai kren kapal ya, dan offshore. Dan juga truk-truk ya, truk-truk pengangkut dan forklift ya. Banyak menggunakan forklift. Manitol juga banyak digunakan. Ya, jadi banyak ya. Rata-rata semua industri pasti membutuhkan alat bantu ini. Karena kalau kita bicara udah namanya barang benda yang berat, nggak mungkin lah manusia yang angkat. Kecuali kita punya Superman beneran gitu ya. Jadi Superman lah melakukan pekerjaan angkat mengangkat gitu karena berat. Ini nggak perlu nih alat-alat pesawat angkat dan angkut. Tapi karena Superman hanya ada di film, jadi akhirnya ya paksa kita memang harus berinvestasi ke alat bantu pesawat angkat dan angkut. Sebutkan dan jelaskan apa saja bahaya dan risiko terkait pekerjaan dengan pesawat angkat dan angkut. Bahaya dan risiko. Nah, ini sudah harus dipahami oleh para ahli K3 umum ini. Karena sudah masuk ke K3-nya sini ya. Jadi kemampuan HIRA, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Oke, ada yang mau kasih pendapat sini? Bahaya dan risiko terkait pekerjaan dengan pesawat angkat dan angkut? Mungkin saya sebutkan satu aja Pak. Nah, Terjatuh
terjatuh. Ya, Nah, kalau terjatuh berarti ada level perbedaan level ketinggian nih. iya Pak. Bedakan dengan terpeleset. Kalau terpeleset itu berarti dia jatuh di level yang sama. Ya, ya. Kalau Oke. kalau terjatuh Pak kan berarti dia ada di atas sedikit daripada. Nah, Iya benar. Cuman kenapa kalau orang pacaran namanya jatuh cinta, bukan terpeleset? oh iya ya Pak. Iya, jatuh cinta, bukan terpeleset cinta. Karena sudah di atas dari anu Pak, dari yang normal. Jadi sudah berada di level atas sedikit daripada yang normal. Iya, iya. Oke, ada lagi yang mau ngasih ide, pendapat? Kalau risiko mengenai pekerjaan dengan pesawat angkut ini Pak, Nah, termasuk dia eh, termasuk dia apa Pak tersengat listrik seperti yang kren, eskalator, karena bisa terjepit, bisa terbanting dari benda-benda yang diangkat. Demikian Pak. oh itu eh, bagian dari ini memang resikonya juga ya. Jadi contohnya keren, ya itu bisa nyangkut ke tiang listrik. Nah, kita tahu kemarin saya sudah jelasin kalau kabel listrik untuk tegangan yang di apa saluran transmisi ya, dari pembangkit menuju ke saluran distribusi masuk ke kota itu kabel-kabel telanjang semuanya. Maksudnya kabel yang tidak ada lapisan PVC-nya ya, atau semacam lapisan jenis plastik PVC. Sehingga kenapa nggak dikasih lapisan PVC? Ya, itu karena memang kabel-kabel ini memang didesain untuk tinggi. Jadi di atas tower yang tinggi, sehingga nggak mungkin lah orang ada main-main sampai ke situ gitu. Lagi pula untuk kabel-kabel saluran transmisi ini, itu adalah kabel-kabel yang memang cukup besar, rigid. Jadi kalau harus dilapis-lapis lagi dengan itu agak repot juga saat menginstalnya. Jadi memang kabel-kabel telanjang semuanya. Nah, seringkali saat pengangkatan dengan kren, lalu kerennya, mobile kerennya pakai teleskopik ya, bisa manjang gitu, sehingga tanpa sadar operatornya mungkin nggak lihat ada kabel saluran transmisi, itu langsung kena, bisa kelojotan langsung karena itu tegangan ekstra tinggi, 750 kV atau 750.000 volt. Jadi memang inilah perannya daripada Riga. Riga juga harus memandu ya, dan harus melihat keadaan sekelilingnya, jangan sampai ada bahaya-bahaya seperti itu. Dan kemudian mengenai resiko yang sampai terbalik, itu juga karena salah perhitungan. Salah perhitungan di sini perhitungan daripada rigger. Dia nggak memperhitungkan kapasitas daripada kren. Sehingga ada satu benda, ada salah hitung mungkin, hingga melebihi daripada WLL-nya atau SWL daripada WL itu working load limit ya, atau SWL itu safe working limit. Jadi biasanya ada safety faktornya itu 10%. Nah, kalau sudah mendekati bahkan melewati sedikit, itu tentunya uh, bisa aja kerennya itu terbalik, apalagi kalau posisinya tidak mendukung ya. Mungkin boomnya itu udah terlalu rendah, mengangkat yang berat melebihi kapasitasnya sehingga pas diangkat dia akan terbalik, terjungkit lah gitu. Nah itu memang kehati-hatian juga ya. Nah di sini peran daripada rigger juga sangat penting karena mereka akan melakukan uh,
penghitungan ya beban. Mereka yang akan mengatur letak beban. Untuk operator hanya memperhatikan aba-aba yang diberikan oleh rigger ya. Apakah angkat, dia langsung angkat, ya, dan seterusnya. Ya, itu bagian daripada bahaya dan resiko pekerjaan dengan pesawat angkat-angkut ya, jenis crane. Kemudian ada lagi kira-kira bahaya dan resikonya. Nah, untuk pekerjaan seperti memakai loader dan juga eskavator, terutama kalau gali-menggali di kota ya, hati-hati. Karena biasanya ada kabel listrik yang ditanam di tanah gitu. Saat mungkin dia gali, dia sedang menggali dengan eskavator, kenalah kabel listriknya kan, itu langsung strumnya langsung mengalir gitu. Dan operator yang di kabin, kalau dia bersentuhan dengan bagian konduktor yang ada di bodi ekskavatornya, mungkin bisa tersetrum ya. Jadi harus kerjasama dengan orang PU dan juga dinas tata kota ya, mereka tahu letak-letaknya di mana mungkin, dan PLN tentu saja, di mana letaknya penanaman kabel. Kalau enggak, ya celaka juga. Terus kalau yang lain-lain, kan banyak jenisnya ya. Ada jenis, kalau yang dump truck, itu banyak tuh kasusnya di tambang. Itu apa? Ngegiles LV ya. LV itu kendaraan kecil seperti kendaraan sedan atau yang apa? Kendaraan kecil yang biasa dipakai di pertambangan. Itu kegiles ya habis. Karena biasanya kalau dump truck, apalagi yang heavy dump truck ya, besar itu kemudinya kan jauh di atas tinggi. Nah, sehingga mereka nggak akan mudah melihat, pandangan ke bawahnya itu terbatas. Apalagi kalau di tambang itu kan, kalau ada ini suka ada debu ya. Nah, makanya mobil-mobil tambang yang banyak debu gitu, itu mereka suka pakai tiang, taruh di mobil ya sampai ketinggian gitu. Terus di atasnya taruh semacam kayak bendera. Nah, itu menjadi petunjuk ke operator heavy dump truck kalau ada LV situ. Jadi mereka bisa tahu kalau ada LV. Mungkin di bawahnya udah ketutup sama debu. Ya, bisa aja kita bikin gimana caranya supaya komunikasi itu bisa berjalan. Itu namanya komunikasi. Nah, untuk operator-operator juga, itu yang sering terjadi adalah biasanya mereka fatigue atau kelelahan. Atau mereka mungkin ada sedang masalah, stres, atau depresi. Nah, saat mereka memaksakan diri untuk bekerja, konsentrasinya jadi berkurang. Sehingga sering terjadi kecelakaan di situ. Jadi memang pengawas, kembali ke pengawas ya. Pengawas ini yang harus memastikan bahwa operator-operator yang bertugas pada hari itu dalam kondisi yang fit. Apalagi kalau masuk ke shift-nya shift tengah malam gitu kan. Itu karena biasanya tambang itu ada yang sampai 24 jam. Hingga shift malam ya, bisa mereka bagi 3. Jadi kalau dari yang jam 6 pagi biasanya sampai jam 2 siang. Sorry. Jam 6 sampai jam 2 siang kalau shiftnya 8. Jam 2 siang sampai jam 10 malam. Jam 10 malam
sampai jam 6 pagi. Nah, yang shift jam 10 sampai jam 6 pagi ini, yang berisiko tinggi namanya ngantuk atau apa, kelelahan ya, fatigue. Jadi, tapi kalau menurut data, kejadian-kejadian kecelakaan itu enggak, justru yang banyaknya ya memang di siang hari aja. Kalau malam mungkin mereka lebih hati-hati ya. Karena hati-hati itulah makanya jadi angka kecelakaannya tidak terlalu tinggi. Nah, yang kembali ke dump truck tadi, heavy dump truck. Itu makanya dia saat mundur atau apa karena pandangan terbatas, dia ada suara gini. Suara tet sehingga memberitahukan pada orang, ya hati-hati gitu, ini sedang mundur. Ya, pernah kejadian ceritanya di Sangatta, orang ini baru pulang dari off ya, bawa lah sama temannya pakai LV, terus ya tidur lah karena ngantuk kan, ya temannya yang nyetir. Ya temannya kemudian pengen ngelihat, karena memang bagian dari tugasnya dia pengen berhenti sebentar, cuman berhentinya pas di belakang dump truck gitu. Dia keluar, dia apa, mungkin ada keperluan sesuatu, pas dia balik, LV-nya udah penyet. Ya temannya di dalam gitu. Ada korban, temannya nggak tahu. Lagi tidur ya tidur selamanya nggak bangun-bangun. Jadi padahal itu superintendent, tapi ya awareness-nya kurang ya. Harusnya kalau parkir jangan pas di belakang. Ya namanya itulah manusia ya. Kadang-kadang kita lagi lalai, nggak sadar gitu. Sehingga ya kebanyakan kejadian seperti itu ya. Itu kalau kalau ditambang. Kalau di perkebunan mungkin Pak Yadi atau Pak Zulfikar bisa cerita-cerita bahaya dan risiko dengan pesawat angkut-angkut. Oke Pak, kalau di perkebunan sih di HT itu kebanyakan yang kalau bahayanya sih tidak jarang sih insiden kalau masalah seperti itu Pak, tapi ya pasti adalah kejepit, kadang sementara karena kelalaian operator mereka ngangkat boomnya ternyata orang masih ngegris, itu biasanya Pak. Kalau Yeah. di lokasi sih. Tapi kalau yang parah sampai insiden fatality, mudah-mudahan nggak lagi Pak, nggak pernah kalau di HTI sih biasanya. Oke. Ya, jadi memang kebanyakan di tambang. Kalau di migas kebanyakan pekerjaan dengan apa kren offshore itu pedestal kren. Dan suka lupa. Ya, paling mereka ngangkat benda yang diangkat mungkin terjatuh dan sebagainya. Ya, itu mungkin jarang juga sih. Atau itu kan karena di offshore anginnya kencang ya, sehingga dia swing gitu. Ya, itu juga yang sering terjadi bahayanya. Ya, Kalau pengalaman sih Pak, kalau di rig tuh ya rata-rata itu Pak kejepit aja sih, kejepit. Karena sebelum di HTI saya di rig Pak, jadi gitu. rata-rata itu kalau ngangkat DPDC itu biasanya tanpa sengaja swing sedikit, akhirnya ngegelinding dia punya pipa pengeboran Pak biasanya. Gitu. Oke, thank you. Yang lain nggak ada punya pengalaman atau pernah dengar cerita pengalaman dari teman kerjanya tentang pesawat angkut? Kalau pengalaman sih ada sih Pak, tapi kalau untuk di pengeboran
Kalau si keren saya emang tugasnya nggak terlalu banyak ya Pak, paling ngangkat casing aja kalau misal dibutuhin. Karena keren kan sifatnya cuma untuk membantu kalau di pengeboran Pak. Karena kita sering kebanyakan pakai airways Pak, pakai rantai dari engine. Jadi ada pernah kejadian rantai itu pas ngangkat putus, padahal baru diganti sekitar 10 sampai 11 hari Pak. Jadi waktu di atas, di tengah-tengah sebelum naik ke meja floor, tubingnya jatuh ke bawah, nimpa orang di bawah. Jadi kejadian 2013 kalau nggak salah itu Pak. Itu ada di Sumatera kejadiannya. Jadi itu sempat di stop sih semua karena orangnya meninggal di tempat. Itu aja sih paling kalau pengalaman yang agak kurang enak sih. Ya. Oke, jadi ya intinya sih itu ya yang paling kebanyakan sih kalau yang namanya pesawat angkat-angkut, kalau keren ya tadi yang sudah dijelaskan, terbalik ya, atau apa tali seling putus, dan kemudian apa ya pernah sih kesetrum ya, kena apa kabel listrik, dan juga ya paling banyak itu kalau untuk keren. Kalau untuk forklift ya kebalik ya, sama juga kebalik. Lalu pas naro kurang sempurna, posisinya terjatuh lagi. Dan ya kalau forklift itu aja. Kemudian kalau loader, kalau eskavator ya ada kena galian kabel telepon, kabel listrik. Kalau listrik yang bahaya. Telepon paling kerugian aja. Dan ya itulah kira-kira bahaya dan resiko ya. Dan juga bahaya ngantuk ya. Ngantuk. Karena ada, oh ya, ada juga yang tertimbun. Nah ini. Jadi eskavator untuk tambang. Lagi gali-gali ketimbun dia. Dibongkar timbunannya, operatornya udah mati karena mungkin nggak ada udara kan, oksigen, tutup. Ya, banyak lagi sih memang bahaya dan risiko ya terkait pekerjaan dengan pesawat angkat dan angkut. Ya, untuk pengawas K3, K3 umum, yaitu yang harus di list ya, semua bahaya dan risiko, kemudian bagaimana pengendaliannya. Nanti disusun dalam suatu bentuk matriks resiko. Sehingga begitu ada pengawasan pekerjaan dengan pesawat angkat-angkut, udah tahu nih, oh bahaya dan risikonya ini, pengendaliannya ini. Kemudian bagaimana cara mencegah kecelakaan kerja terkait pesawat angkat dan angkut? Ya tadi ya, intinya pengawas harus memastikan bahwa operatornya itu kompeten. Kalau belum kompeten, biasanya ada latihan-latihan dulu ya, praktek kerja tapi belum kerja sungguhan. Nah, kalau udah melewati sekian ratus jam latihan, itu udah boleh masuk, mungkin langsung ke kerja, tapi masih dibimbing, diawasin. Nah, begitu udah sekian ratus jam, 500 jam, ya bisa dilepas sendiri. Yaitu proses bagaimana menjadikan operatornya kompeten. Ya, banyak sih cara-cara lainnya. Apa ada pengalaman kalau masalah ini, Pak? Jadi waktu itu lagi nyusun kayu nih ke ponton. Jadi operatornya ini biasanya kan di petak, Pak, bukan operator untuk nanganin di ponton, nyusun kayu untuk di ponton. Akhirnya tanpa sadar ngisi di sebelah kanan terus, Pak. Akhirnya pontonnya miring, Pak.
Nah, karena mungkin karena bukan spesialisasinya atau ke apa. Nah, jadi salah satu untuk mencegah itu Pak, ya betul itu kalau tergantung dari operatornya juga sih Pak sebenarnya. Iya. Ya, memang kadang-kadang walaupun sudah pengalaman, ya, dia suka lupa, mungkin kerja sambil ngelamun, ya, bertengkar dengan pacar atau apa, ya. Jadi nggak sadar gitu kan. Ya kalau dia fokus, konsentrasi, dia akan bisa ngeliat, oh iya, ini posisinya udah begini, jadi harus diimbangi atau gimana. Nah, gitu. Ya intinya semuanya berasal dari operatornya. Sebagaimana SW Henry sama perusahaan DuPont yang bilang kecelakaan kerja itu 90-96% karena perilaku tidak aman ya dari manusianya. Perilaku dan kondisi tidak aman. Semua penyebabnya karena manusia. Jadi harus benar-benar operator itu konsentrasi full ya. Dia kerjanya 8 jam ya full. Ya 8 jam nggak terus-menerus kan ada istirahatnya juga supaya untuk menghindari fatigue. Tapi ya selama dia memang beroperasi itu dia harus benar-benar full konsentrasi. Nah, ini yang harus menjadi golden rule-nya ya bagi tiap operator sehingga mereka sadar benar seperti itu. Karena kalau mereka lengah ya itu bahaya maut sudah mengintai. Karena ini pekerjaan berisiko tinggi. Sehingga selama mereka bekerja itu harus selalu full konsentrasi. Kalau udah ngantuk ya lapor ke pengawas perpasar. Ya mereka kondisinya fatigue sehingga mungkin akan disuruh istirahat dulu. Biasanya kalau ada istirahat 15 menit tuh bangun lagi seger gitu. Sama ya, mengemudi di jalan raya juga seperti itu. Kalau udah ngantuk mendingan ya menepi dulu, tidur 10-15 menit, bangun itu udah seger. Kalau maksain, ya itu akibatnya berisiko ya, bisa bisa insiden juga. Ya sama lah kalau kita mengemudi, nah, saya juga pernah ngalamin mengemudi, ngantuk, itu nggak sadar sampai berapa detik ya, cuman segera sadar lah, karena maksain. Ya, itu juga kalau terjadi fatigue atau ngantuk bagi operator ya, mereka mungkin sedang dalam proses mengoperasikan alat beratnya, mereka tertidur, nah itu resiko tinggi ya. Jadi memang harus benar-benar full konsentrasi, tidak boleh fatigue, tidak boleh ngantuk. Karena lengah 1 detik aja, itu kondisi udah berubah gitu. Dan mereka nggak bisa kendalikan lagi. Ini aplikasinya, coba Bapak dan Ibu sekalian. Jika Anda menjadi pengawas K3 untuk menangani pesawat angkat dan angkut, apa yang akan Anda lakukan ya? Terkait pesawat angkat dan angkut. Kalau saya sih Pak, pertama itu memeriksa dokumennya dulu. Apakah ini lulus uji atau gimana Pak? Kalau itu saya. Kalau saya sih, yang pertama saya nilai pasti melihat ya dokumennya dulu Pak. Oke. Jadi dokumennya apa aja itu? Kenapa Pak? Dokumennya apa aja? Ya kalau kayak apa ya? Kita ambil aja Eksa deh. Silonya gimana? Aktif enggak? Yang sederhana aja Pak. Jadi, iya benar ya. Pengecekan dokumen sama seperti boiler dan bikin tekan tadi. Dan juga listrik ya. Saya lupa untuk mengingatkan listrik. Itu semua dokumen legalitas harus ada. Ya, dokumen jual beli, dokumen sertifikat uji dari pabrik. Ya.
dan kemudian dokumen pengujian untuk pemakaian pertama kali, lalu pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, itu harus ada. Dan kembali ya, SOP-nya juga harus ada. SOP untuk pengoperasian alatnya. Ya, selain buku manual juga yang pasti disediakan oleh pabrik pembuatnya. Dan juga memastikan bahwa operator itu kompeten dengan menguji bahwa dia sudah mengerti nggak SOP-nya. Selain itu harus dites juga bagaimana dia mengoperasikan pesawat angkat angkutnya, ya, sesuai jenisnya. Dan biasanya juga ya, kalau alat berat ini harus punya SIM minimal B1. Jadi harus punya SIM B1, itu ya ceritanya persyaratan dari instansi tertentu ya, instansi dinas perhubungan dalam hal ini. Walaupun dia nggak berada di jalan raya, tapi dia dianggap mengemudikan kendaraan sesuai masuk dalam kelas B1. Gitu. Nah, jadi dia harus pastikan menguasai untuk mengendarai kendaraan yang masuk dalam kelas B1, yaitu kendaraan truk-truk ya. Dan operator juga harus memiliki sudah di pemeriksaan kesehatan ya, MCU, medical check up. Jadi dia sehat, tidak ada penyakit darah tinggi, tidak ada penyakit-penyakit ya jantung atau apa. Itu harus dipastikan seperti itu. Dan kemudian pendengaran telinganya bagus, matanya bagus, karena resiko ya. Kalau biasa kan apalagi operator keren, dia akan komunikasi nanti lewat handy-talkie dengan rigger umpamanya. Jadi nggak hanya sebatas kode-kode atau tanda dari rigger, hand signal, tapi juga mungkin kadang-kadang butuh komunikasi lewat handy-talkie. Dan dia juga matanya harus bagus, kalau enggak, itu apa ya, ngucek-ngucek mata dulu. Karena matanya, ngelihat tangannya kok jadi 4 gitu. Jadi matanya juga harus dalam sehat ya. Tidak, kalau minus ya jangan sampai minus yang terlalu tinggi. Kalaupun minus ya nggak kacamata. Dan juga semua aturan-aturan untuk operator itu ada di Permen 8 2020. Nggak boleh kan ini selagi bertugas ya, kabin operator dan seterusnya. Kalaupun dia harus ke kamar belakang, dia harus ada yang ini, yang menggantikannya gitu ya. Ya semuanya ada di situ, nanti tinggal dibaca-baca lagi. Supaya gini loh, saat bapak-bapak ini menjadi pengawas, ya tahu regulasinya. Di samping tahu mengenai bahaya dan resiko ya kiranya, juga tahu regulasi. Sehingga bisa melakukan penyetopan aktivitas kalau memang sudah melanggar regulasi dari pemerintah ya. Karena bahayanya adalah kalau sampai ya regulasi dilanggar dan kemudian terjadi pembiaran dan terjadi kecelakaan, insiden, maka yang dicari itu pengawasnya. Pertama ini minta pertanggungjawaban adalah pengawasnya. Gitu. Jadi sebaiknya memang menguasai semua regulasi dan kemudian mengetahui bahaya dan resikonya, kiranya bikin checklist. Nah, saat melakukan pengawasan juga dia sudah tahu meriksa yang ini, dan seterusnya. Jadi untuk operatornya juga pengawas harus memastikan operatornya harus memiliki
Kalau dulu namanya CEO, sekarang lisensi K3 ya. Lisensi K3 sesuai dengan alatnya. Jangan sampai dia mengemudi menjadi operator eskavator, tapi lisensi K3-nya keren, ya, nggak masuk nanti. Jadi harus sesuai juga dengan eskavator. Nah, itu harus kalau perlu dicek sama pengawasnya. Kalau belum ada lisensinya, ya segera laporkan dan harus diurus segera. Karena ya jaga-jaga aja kalau mau terjadi insiden yang disalahkan nanti pengawas dan juga perusahaan. Dan kemudian pengawas juga harus memastikan bahwa eh, alat tersebut, ya, apakah kren, forklift, atau eskavator, loader, itu benar-benar dipelihara dengan benar. Lalu ada P2H ya, prosedur pemeriksaan harian oleh operator. Ada nggak mereka lakukan itu? Ya, dicek semuanya. Jadi pengawas berusaha menyediakan perilaku-perilaku tidak aman. Dan pastikan bahwa operator juga bekerja sesuai prosedur. Jadi pengawas juga harus tahu prosedurnya, pelajari. Ya, itu kira-kira aplikasinya untuk pengawas ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi pengawas yang kompeten dan efektif sesuai tugasnya nanti sebagai pengawas untuk ditegakkannya peraturan perundang-undangan K3 di tempat kerjanya masing-masing. Oke, untuk pesawat angkut masih ada yang ingin dibahas? Nggak ada, kita masuk ke Ini kamar mandi, Pak. Bentar, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Oke, Pak. Pengawasan K3 pesawat tenaga dan produksi, PTP. Jadi pesawat tenaga dan produksi ini ya sama, konsep kerjanya sama seperti pesawat angkut yaitu mekanik ya. Kalau mekanik itu kan biasanya mesin-mesin, kemudian ada apa? Penghubung penggeraknya sampai ke roda atau apa, ada mungkin sebagian ada yang pakai hidrolik seperti alat berat tadi. Kalau di PTP mungkin nggak semuanya pakai hidrolik. Nah, cuman kalau untuk PTP ini yang kebanyakan berhubungan dengan pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik, mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Nah, untuk pengawasannya hampir mirip-mirip aja tadi. Pastikan dokumennya lengkap. Pastikan kompetensi operatornya. Lalu tersertifikasi sesuai dengan alat yang dioperasikannya. Lalu pastikan SOP tersedia. Dan kemudian pengawas juga memahami SOP, memahami regulasi peraturan perundang-undangannya, dan memahami bahaya dan resikonya. Jadi punya daftar HIRA-nya juga, identifikasi bahaya dan penilaian resiko, atau matriks resiko terkait operasi pesawat tenaga dan produksi. Nah, pesawat tenaga dan produksi banyak sekali jenisnya ya. Jadi orang juga nggak bisa berpikir, untuk alat bantu untuk ini apa? Ya mereka ciptakan. Alat bantu untuk ini apa? Sehingga kadang-kadang ada yang fungsinya sama, namanya berbeda. Ya, sebagai pengawas juga kalau bisa ya memahami dan mengenal semua jenis alat yang ada di tempat kerjanya. Nah, ini ada mesin perkakas, nanti ada mesin produksi, ada dapur atau tanur, kemudian ada penggerak mula. Nah, itu kira-kira jenis-jenis utama dari pesawat tenaga dan produksi. Mesin perkakas ini banyak sekali ya jenisnya. Nih, mulai dari gerinda.
Gerinda ini bisa memotong, moles, menghaluskan, membentuk desain. Nanti hampir mirip-mirip juga dengan mesin bubut ya. Walaupun mesin bubut lebih banyak variasi untuk ininya kegunaannya. Kemudian ada alat tuang cairan logam. Ini berhubungan dengan logam-logam yang dipanaskan sehingga mencair dan kemudian mereka masukkan ke moldnya ya, atau nanti akan terbentuk sesuai dengan desain dari moldingnya itu. Nah, biasanya ini kalau besi kan mencair pada suhu 1500 derajat Celcius. Kalau moldingnya ini dari besi juga ya meleleh, bisa-bisa meleleh juga. Nah, biasanya yang lebih tahan panas itu keramik. Jadi mungkin ditaruh di keramik. Kemudian ada mesin tempa besi. Jadi ini untuk membentuk besi. Bisa juga tukang-tukang besi ya, yang bikin pisau segala macam. Nah, bisa pakai mesin seperti ini. Jadi membentuk, mendesain besi, pertama dipanasin. Setelah panas, saat panas itu logam ini bisa mudah dibentuk ya. Jadi saat seperti ini ya, masih merah-merah ini. Dulu waktu saya ke Manado sempat ke om saya yang tinggal di kampung. Dia kebetulan ya tukang pengrajin besi, tukang bikin-bikin parang gitu ya, pisau segala macam. Saya sering lihat, kadang-kadang saya sering bantuin uh, pakai alatnya masih manual, harus diputar-putar gitu. Dipanasin dulu, udah merah ini, baru ditempa. Kemudian ada mesin press. Ini mengepres plastik ya, cup, kaos, minuman, sablon, kayu, dan seterusnya. Macam-macam jenisnya juga, terlalu banyak ya jenisnya. Lalu ada mesin pon. Ini jenisnya juga banyak, ada yang untuk pemotong karet, ada pemotong plastik ya, PVC, kulit, funnel, karton, kardus, kertas, dan sebagainya. Ada mesin penghancur, biasa penghancur dokumen. Ada juga bisa menghancurkan plastik, kertas, pelepas sawit, ya, kayu, sampah, bahkan narkoba. Jadi kalau mau dihancurin, narkoba, ya, tapi jarang ya narkoba dihancurin, mungkin sebagian disimpan, atau dipakai lagi. Kemudian mesin bor. Ya, ada bor tangan, ya, bor duduk. Pak, permisi dulu Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Ada mesin gergaji. Ini mesin gergaji model bahala. Ya. Ini yang sudah agak modern. Nah, ini mesin gergaji yang biasanya jigsaw ya kita sebutnya. Untuk gergaji pohon-pohon gede. Gitu. Kemudian ada mesin ekstraktor. Ini untuk pencampur, pencucian, pencelupan, dan sebagainya. Biasanya banyak di pabrik garment gitu. Mesin pengayak. Bisa ada jenis-jenisnya ya, pengayak pasir, pengayak gandum, rempah, gula, batu bara, pasir, dan seterusnya. Mesin bubut. Ya. Ini untuk memotong, membuat ulir, meratakan permukaan, membuat tirus, dan seterusnya. Dan masih banyak lainnya. Ada mesin gunting, mesin belah, mesin bending, ya, membengkokkan, mesin vries, membentuk bidang objek benda, menyerut, dan lain-lain. Mesin ketam, ya, meratakan dan menghaluskan, dan masih banyak lainnya. Lalu mesin produksi, ya, tadi mesin perkakas, ya, sekarang mesin produksi. Mesin produksi ini ada, saya rangkum aja ya, ada mesin pintal, mesin tenun, mesin jahit,
mesin pengisi dan penutup botol minuman, mesin pengisi kaleng, pengungkit kaleng, perapat tutup kaleng, pengampuh kaleng, ya. Ya, pengampuh itu supaya ketutup gitu ya, tutup kaleng. Mesin pembungkus, mesin pemaku, dan masih banyak lagi jenis-jenis mesin produksi. Dapur, Anur. Kalau sebutnya dapur ya orang ingat makanan nanti. Ini untuk yang tadi ya, logam-logam dipanaskan sehingga mencair. Nah, ini namanya dapur, Anur. Kemudian penggerak mula atau prime mover. Ya, ini ada turbin ya. Penggerak mula itu turbin, turbin air, turbin angin, turbin uap. Jadi dari penggerak mula inilah kemudian akan menggerakkan mesin-mesin ya, termasuk generator. Namanya juga penggerak mula. Oke, jadi apa itu definisi pesawat tenaga dan produksi? Yaitu alat bantu ya, alat bantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memproduksi barang-barang ya, seperti mungkin barang-barang berbentuk makanan, berbentuk bahan makanan, atau barang-barang berbentuk garment ya, baju dan lain sebagainya. Nah, ini semua membantu dalam suatu proses produksi barang. Mesin perkakas itu alat-alat bantunya ya, sehingga memudahkan. Kemudian mesin produksi untuk memproduksi. Yang tadi ada yang untuk pengisi isi kaleng, isi botol dan sebagainya ya. Jadi sudah disiapkan isi kaleng dan isi botolnya, nanti mesinnya akan langsung memasukkan ya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Jadi ini mengarah-ngarah ke artificial intelligence. Jadi kalau misal mau bertanya Pak. Silakan. Jadi misalnya nih kalau misalnya mesin yang untuk ngisi semen itu Pak masuk ke karungnya itu sudah masuk PTP ini ya Pak? Ya. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan mesin-mesin itu dibuat otomatis. Jadi sudah dibuat dengan satu program. Nah, jadi sudah diprogram lah. Kira-kira mau dimasukin beratnya berapa, itu sudah ada. Ya. Jadi langsung masukin, lalu di belakangnya sudah dihitung lagi masuk dalam jumlah tertentu, tinggal dimasukin. Sama ya dengan pengisi kaleng, pengisi botol tadi, itu sudah ditentukan lewat suatu program. Dan semuanya canggih ya, bergerak sendiri. Dan ini memang itulah kelebihan manusia. Manusia itu kan berpikir ya, bagaimana membuat sesuatu itu lebih cepat, ya, lebih mudah. Kalau dulu mungkin ya manual ya, jadi masukin satu-satu, itu membutuhkan pekerja yang banyak dan hasilnya lebih lambat. Nah sekarang dengan menggunakan robot-robot ya, dengan menggunakan artificial intelligence, itu kan lebih cepat. Ya. Dan juga tingkat kesalahannya lebih sedikit. Jadi itulah perbedaannya memakai mesin dengan tenaga manusia. Tenaga manusia membutuhkan jumlah manusia yang lebih banyak, tapi pekerjaannya lebih lambat. Mesin, orangnya jadi lebih sedikit, ya, mesin yang bekerja, tapi hasilnya lebih cepat dan lebih akurat. Tapi ada juga kekurangannya Pak. Ada juga kekurangannya itu Pak, PTP ini Pak. Mengurangi lapangan kerja Pak. Contohnya di tol itu kan Pak. Dulunya pakai masih biasa lihat-lihat orang Pak duduk-duduk. Sekarang tinggal pasang kartu
kartu tol itu Pak, udah nggak lagi tenaga manusia sekarang Pak. Iya, betul. Makanya dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini, semuanya itu tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin. Ya. Jadi kita siap-siap nih untuk menuju abad milenial 22, 21 lah ya. 21 sedang berjalan sih, 22. Itu mungkin tenaga manusia makin sangat sedikit. Karena apa? Semuanya sudah tergantikan dengan mesin-mesin otomatis. Nggak lama lagi, profesi sopir mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit. Mobil sudah bisa dikendalikan dari satelit. Ya kan? Nanti ke depan Pak, safety officer harus punya K3 umum semua, makanya ngambil semua K3 umum Pak. Iya, jadi bahkan orang bisa pakai pikiran untuk mengendalikan mobil. Jadi ke depannya memang semua pekerjaan digantikan oleh mesin. Tapi kalau mengenai keselamatan mungkin K3 ya itu pasti masih terbutuh ya. Terbutuh karena K3 itu ujung-ujungnya ke faktor produksi juga. Walaupun yang melakukan produksinya robot-robot gitu kan. Karena kalau mesinnya rusak segala macam ya pencegahannya kan lewat K3. Jadi tenang aja, K3 mungkin masih dibutuhkan. Cuma nanti kebanyakan butuh K3-nya dalam bidang desain ya. Desain engineer, untuk safety. Nah itu bakalan banyak dicari tuh. Nah sekarang pelajari aja safety engineer. Karena itu nggak akan hilang, bahkan makin dibutuhkan nanti ke depan. Nanti safety engineer juga akan merancang konsep keselamatan ya, mungkin di suatu tempat kerja, mungkin di suatu pabrik, di tempat pertambangan. Karena pertambangan mungkin 100 tahun ke depan masih ada. Lalu di migas juga akan masih ada ya, sampai 50-60 tahun ke depan. Walaupun sekarang manusia kendaraan akan digantikan oleh tenaga baterai ya, kita bahas kemarin. Tapi tetap aja sebagian masih membutuhkan mungkin energi hidrokarbon, ya, bensin, solar segala macam. Nggak akan bisa hilang itu, tetap akan ada. Jadi cuman ya persiapan aja ya. Makanya menguasai teknologi itu penting, menguasai konsep safety-nya juga penting, dan juga fokus kepada satu bidang, ya, profesionalisme. Kalau nggak ada menguasai satu bidang secara detail, ya mungkin kita kalah bersaing ya, karena akan ada yang lebih profesional di satu bidang itu. Kita menguasai banyak bidang, tapi nggak ada yang menguasai dengan lebih detail, lebih profesional. Akibatnya kita akan kalah bersaing terus. Jadi kalau kita menguasai satu bidang ini dengan sangat detail, pesaing kita akan lebih sedikit. Kemudian sebutkan regulasi peraturan perundang-undangan terkait K3 pesawat tenaga dan produksi. Regulasi peraturan perundang-undangan. Ya tadi saya sudah sebut ya, yang jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian Permen ya, Nomor 38 kalau nggak salah tahun 2016. Ya. Undang-Undang Nomor 170, Permen Nomor 38 tahun 2016 tentang K3 pesawat tenaga dan produksi. Jadi sebagai ahli kategori harus baca-baca nih semuanya. Jadi benar-benar memahami bagaimana regulasi pemerintah untuk pesawat tenaga dan produksi. Yang jelas nanti semua ya mesin-mesin, turbin, semua mesin produksi, mesin berkakas
itu tetap harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Ya, kebayang ya, kalau ada perusahaan punya mesin bubut 500, punya mesin mesin gergaji 1000, wah, itu semua tuh harus di list. Capeknya nyatetnya aja gitu ya. Capek nyatetnya, penomorannya, dan segala macam. Tapi regulasi yang menyatakan seperti itu ya harus dikerjakan. Apalagi HTI itu, Pak. Kan? Mesin sensonya itu berapa, Pak? Nggak terhitung lagi, Pak. Iya, semua harus didaftarkan itu. Tapi emang kalau menurut saya sih idealisnya gitu kan. Tapi kan tenaga pengawas juga terbatas. Akhirnya hanya yang benar-benar menimbulkan bahaya seperti pesawat angkut itu yang jauh lebih penting. Karena bahaya dan risikonya lebih tinggi. Walaupun saya nggak menafikan bahwa mesin-mesin produksi ini bisa bikin jari terpotong atau apa ya. Di sini kembali dibutuhkan kehati-hatian dari operator untuk alat tersebut, ya, konsentrasi supaya hilang sedikit aja konsentrasi itu resikonya sangat tinggi. Nah, ini nanti tugas pengawas untuk memberikan awareness ya. Awareness, kewaspadaan untuk berhati-hati ya lewat meeting-meeting K3 ya, safety talk nanti bisa dilakukan oleh pengawas K3. Berikan contoh penggunaan pesawat tenaga bersih ya udah tadi ya. Kita lihat kebanyakan terlalu banyak jadi bingung juga. Kalau pesawat angkut ya masih mudah ya dihafalin. Kalau ini mesin perkakasnya aja jumlahnya jenisnya udah sampai puluhan. Belum mesin produksi, ya. Belum yang lain-lain. Yang jelas penggunanya sama, itu alat bantu untuk memudahkan pekerjaan manusia memproduksi barang. Ya, itu ya. Sehingga produksi barang itu jauh lebih cepat ya, lebih nyaman ya, dan lebih selamat karena alat-alat safety devices juga sudah dirancang juga di pesawat tersebut. Nah, itu jadi itu yang bedanya dari jenis yang dulu mungkin belum ada, manusia berpikir akhirnya ciptakan alat bantu lagi. Sebutkan dan jelaskan apa saja aktivitas yang berhubungan dengan pesawat tenaga dan produksi. Ya, itu nggak jauh berhubungan dengan ini. Tadi ya, kalau pakai alat bantu, umpamanya seperti mesin bubut ya, bagaimana kita membentuk sesuatu, membuat ulir sesuatu, itu hubungannya nanti dengan produksi, dengan mesin produksi. Jadi sebelum masuk ke produksi, pakai alat-alat perkakas dulu ya. Setelah semuanya siap, nanti itu dijadikan sebagai satu bahan produksi. Nah, dalam proses aktivitas ini tentu saja pengawas K3 itu harus melihat ya proses-proses aktivitas itu yang mana dapat menimbulkan bahaya dan risiko. Disinilah kembali kita bicara tentang HIRA ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan pengendalian risiko. Jadi nanti di list ya sama pengawas K3, Bapak dan Ibu, apa saja aktivitasnya, bahayanya apa aktivitas itu, resikonya apa, skala risiko, dan kemudian pengendalian risiko. Dan buatlah semua lengkap ya, sehingga terjadi ada matriks risiko ya, khusus untuk pekerjaan dengan pesawat tenaga dan produksi. Sehingga dalam melakukan pengawasan ini lebih mudah, sudah tahu nih, apa saja aktivitas tempat kerja. Kemudian sebutkan dan jelaskan apa saja bahaya dan risiko terkait pekerjaan dengan pesawat tenaga dan produksi. Ya, ini mungkin ada sedikit berbeda dengan alat berat tadi ya, pesawat angkut-angkut. Kalau pesawat angkut-angkut ya ngerinya kesenggol, ketabrak, kelindes gitu kan.
Ya, atau juga ada pekerjaan lainnya mungkin tadi terbalik, kesetrum, ya mungkin juga bisa terjatuh dan sebagainya. Nah, kalau dengan PTP, Pusat Tenaga dan Produksi, bahaya dan risikonya pasti berbeda. Apa aja itu? Ini bisa tergores ini Pak. Iya. Saya. Kebanyakan itu memang tergores, tersayat, bahkan bisa terpotong jari ya. Betul, Pak. Yang paling apa Pak, jangan sampai teraniaya. Enggak, gini. Dulu pernah ada cerita nih. Jadi, dia kan ceritanya punya utang. Ini kejadian nyata loh. Jadi dia kerja di suatu pabrik. Dia punya utang. Kemudian dia tahu kalau mereka ini ada asuransi kan, asuransi kecelakaan kerja. Nah, asuransinya perhitungannya sekian sekian sekian. Nah, dia udah hitung nih. Kalau jarinya jari kelingkingnya putus, ya satu ruas di atas namanya, dia dapat sekian. Jadi dia sudah menghitung, wah kalau saya satu ruas sekian juta, dua ruas sekian juta, saya bisa melunasi utang. Jadi dia sengaja potong gitu. Jadi nekat juga karena mungkin dikejar-kejar sama debt collector. Eh, lalu dia lapor bahwa dia mengalami insiden. Ya cuman asuransi kan bukannya bodoh, mereka ada tim investigatornya gitu. Nah dia nggak perhitungkan di situ. Jadi begitu dilihat jenis lukanya, kok tersayatnya rapi dan gimana lah. Jadi ada hal-hal yang mencurigakan. Dan akhirnya diinvestigasi. Jadi saat investigasi itu, ya mereka punya investigator yang benar-benar pengalaman ya. Itu bisa mengungkap orang yang akhirnya ngaku. Dan akhirnya ya setelah diinvestigasi berjam-jam, akhirnya dia ngaku. Orang kalau udah lelah akhirnya ya, udahlah jujur aja, masa bodoh. Nah, gitu. Sama tuh, sama kayak di di Polri segala macam. Itu kalau proses penyidikan itu di sidik dengan 30 pertanyaan aja selama 8 sampai 10 jam, itu orang akhirnya merasa lelah, dan akhirnya udahlah, jujur aja. Konsepnya seperti itu. Akhirnya ngaku, ya udah. Bukannya dapat kompensasi, malah dapat hukuman penjara. Apes banget ya. Jadi ya itu sedikit menyimpang ya tentang kejahatan asuransi, tapi ada hubungannya dengan pekerjaan di pabrik. Nah, jadi bahaya dan risiko di sini ya terkait pekerjaan maksudnya insiden ya tidak sengaja, bukan bahaya dan risiko yang kita ciptakan sendiri. Kalau bahaya dan risiko yang kita ciptakan sendiri itu namanya kriminal, bukan insiden. Ya, jadi saya rangkum aja ya. Paling kejepit, eh, tergores, ya, terluka, tertusuk, kemudian terpotong. Nah, itu semua pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pesawat tenaga dan produksi. Dan bahkan ada yang lebih parah sampai bisa fatality. Ya, kalau udah sampai mesin-mesin besar ya itu resikonya. Dan pernah kejadian juga nih, kejadian udah lama ya, tahun 90-an di Bandung. Jadi dia menangani mesin-mesin produksi. Kemudian eh, rambutnya gondrong diikat. Itu nggak sengaja, waktu dia lagi mengecek mesin-mesin produksi, rambutnya ketarik sama mesin yang berputar kan, habislah dia, langsung fatality. Jadi jelas ya, kalau bekerja dengan mesin itu nggak boleh rambut gondrong. Kemudian kalau mesinnya pakai listrik, nggak boleh juga dia pakai cincin, ya, gelang, kalung.
jam tangan dari logam dan sebagainya. Jangan copotin aja dulu. Ya, jadi makanya buat SOP-nya nanti ya. Jadi sehingga tahu ada prosedur-prosedur yang harus gimana bekerja dengan mesin-mesin ya, pesawat tenaga dan produksi. Karena kalau enggak, ya, mungkin probabilitasnya kecil, tapi ada. Ya. Saat kita sedang apes, kita akan terpapar dengan bahaya dan risiko tersebut. Nah, inilah bagian dari tugas pengawas ya untuk memberikan awareness ya, untuk memberikan informasi, kewaspadaan ya bagi seluruh pekerja yang terkait dengan pesawat tenaga dan produksi supaya mereka bekerja dengan SOP yang benar ya. Sesuatu yang nggak boleh dilakukan ya itu jangan dilakukan dan kemudian mereka harus bekerja dengan full konsentrasi selama jam kerja. Jangan konsentrasinya hilang ya, mikirin yang lain-lain, dan kemudian jangan sampai lelah, fatigue. Kalau lelah laporin ke supervisor untuk istirahat sebentar dan sebagainya. Ya, ini bagian supaya untuk preventif ya, mencegah bahaya dan risiko menjadi insiden. Nah, di sini bagaimana cara mencegah kecelakaan kerja terkait pesawat tenaga dan produksi. Biasanya pesawat tenaga dan produksi itu sudah punya safety devices-nya. Seperti gerinda itu dia ada bagian yang menutupi batu gerindanya saat berputar dengan kecepatan tinggi ya. Cuman kadang-kadang sama operatornya suka dibuka, ya operatornya nakal gitu. Jadi itu yang sering terjadi kecelakaan. Jadi jangan dibuka karena saat dibuka mungkin bisa terkena tangan kita ya cedera atau saat batunya sudah tipis dia mudah pecah. Saat dia pecah itu pecahannya kemana-mana. Ya bisa kena ke kita, bisa kena ke teman kita yang walaupun jaraknya jauh karena itu dalam kecepatan tinggi. Jadi hati-hati ya. Ini tetap pasang safety devices-nya pelindungnya sehingga kalaupun pecah dia akan tidak kemana-mana gitu ya. Cuman ya ini harus diberikan pemahaman kepada tiap operator karena mereka sering menganggap ini mengganggu kelancaran kerja gitu kan. Jadi dibuka sama dia. Padahal itu untuk pelindung mereka juga. Nah, jadi silakan lihat ya, preventif, mendingan tindakan preventif. Kira-kira apa yang akan terjadi bahaya, siapkan konsep pencegahannya. Dan umpamanya, ya seperti tadi kan, kalau umpamanya batu gerindanya sudah menipis, yaitu SOP-nya segera diganti. Karena kalau dipecah, ya itu akan menimbulkan risiko. Dan juga dengan alat-alat produksi lainnya, ya, alat produksi, mesin perkakas, sebagainya, itu benar-benar harus perhatikan safety-nya. Nah, lalu kalau perlu desain alat pelindungnya. Kalau alat pelindung standar sudah ada, ya silakan dipakai. Tapi kalau yang belum ada, mungkin ya gimana caranya dipikirin untuk alat pelindungnya. Pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan jigsaw juga itu beresiko tinggi ya. Jigsaw itu sangat tajam dan setiap operator yang menggunakannya benar-benar harus dilatih dulu latihan-latihan simulasi dan sebagainya. Dan juga butuh kewaspadaan yang tinggi. Oke, nanti pengawas K3, Bapak-Bapak, ahli K3 umum ya, Bapak dan Ibu, mungkin bisa merilis nanti kalau sudah punya matriks resikonya kan, sehingga bisa punya daftar lengkap bahaya dan risiko terkait pesawat tenaga dan produksi. Nah, itu nanti akan bisa terapkan benar-benar setiap pekerja baru diberikan awareness ya, ini bahaya dan risikonya, dan bagaimana pencegahan dan pengendaliannya. Ya, ini aplikasi intinya. Jika Anda menjadi pengawas K3, apa yang akan Anda lakukan terkait aktivitas pesawat tenaga dan produksi?
Sama seperti tadi ya, pesawat angkat angkut, dokumennya. Dokumen apa? Manual booknya ya, SOP, kemudian apa? Dokumen pengujian dari pabrik pembuatnya, lalu sertifikat pengesahan ya, pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Walaupun itu masih jarang-jarang ya, karena memang ini baru ya, baru berdasarkan Permen 38 tadi itu diwajibkan untuk itu. Dan ya semua dokumen disiapkan, terutama juga untuk kompetensi dari operatornya. Jadi operator sudah diberikan pelatihan ya, dan sertifikasi. Dan kiranya ya, identifikasi bahaya penilaian resikonya didaftarkan, semua bahaya dan risiko, semua aktivitas yang terkait pesawat tenaga dan produksi, bahayanya apa, risikonya apa, pengendalian risikonya apa. Ya, seperti itu. Jadi, karena pengawas nanti akan mengawasi semuanya, kalau kebetulan di tempat kerjanya ada PTP, ada listrik, ada PAA-nya, alat berat, ada semuanya, ya berarti harus benar-benar bikin list, kemudian jadwal, ya. Jadwalnya hari ini fokusnya ke sini, besok sini, nah seterusnya. Kalau nggak repot, sehingga akhirnya pekerjaannya nggak efektif. Ada yang diperiksa berkali-kali, ada yang nggak pernah diperiksa dalam sebulan, dan seterusnya. Tapi kalau Anda buat listnya, untuk bidang ini apa aja yang diperiksa, kemudian jadwalnya kapan, itu akan tercover semuanya ya. Jadi bekerja secara sistematis, terencana, dan terschedule dengan rapi. Ada yang ingin menambahkan? Untuk jadi pengawas, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Suaranya kecil, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, ya, ini contoh ya simulasi. Jika seandainya Anda bekerja satu perusahaan, ya, perusahaan ini memakai 2 crane mobile, 2 forklift, 50 dump truck, 10 loader, 5 eskavator, dan 20 truk pengangkut. Selain itu memiliki mesin-mesin bubut, mesin-mesin perkakas lainnya. Sebagai pengawas, ahli K3 umum, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini studi kasus ya. Maksudnya supaya bisa Anda aplikasikan nanti kalau memang benar-benar di tempat kerja. Ada yang mau ngasih pendapat? Mungkin saya dulu, Pak. Jadi yang saya lakukan seperti tadi, Pak. Pertama membuat dokumennya, yang kedua membuat listnya, Pak. List ini, list peralatan yang ada ini. Selanjutnya menyiapkan form P2H-nya dalam bentuk laporan saya untuk kelayakan operasionalnya tiap hari. Itu aja sih dulu, Pak. Mungkin ada yang sebentar yang nambahkan. Pak Teguh biasanya yang nambahkan sebentar itu, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau kasih pendapat lagi. Kurang dekat mic-nya, Pak Teguh. Kurang dekat mic-nya. Mungkin.
Jadi di masing-masing bagian ya, itu ada base-nya penanggung jawab. Jadi kita buatkan aja di situ departemen recruitment. Maaf Pak Teguh, saya potong dulu sedikit Pak Teguh. Masih kurang dekat kayaknya Pak Teguh. Yang dekat-dekat itu bagus Pak Teguh. Biar kuat dia, kuat tahan gitu. Bagaimana? Sudah dengar ya? Sudah dengar ya? Ya, itu. Itu bagus Pak Teguh. P2K3 itu nanti kita berdayakan untuk membantu kita terkait dengan inspeksi maupun semua yang ada dalam alat-alat itu. Makanya kita bisa dibantu oleh teman-teman itu terkait dengan inspeksi atau monitoring yang ada. Ataupun ya terkait dengan dokumen itu ya bisa dibantu ya, mana yang harus diinspeksi atau apa surat operasionalnya dari kemenang itu mana yang habis, itu bisa dibantu dengan alat seperti itu. Jadi kita nggak kerja sendiri, kita buat teamwork, tapi kita sebagai pengawas harus bisa memfungsikan yang lainnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke Pak, walaupun suaranya agak ngebayang-bayang gitu, misalnya ya, saya bisa sedikit mengerti. Ya, jadi terima kasih Pak Teguh atas pendapatnya. Jadi intinya ya sama aja ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Pertama, kita bicara legalitas. Kita harus pastikan bahwa semua alat ini, kren, mobile, forklift, dump truck, loader, ekskavator, truk pengangkut, mesin-mesin bubut, mesin perkakas, itu semua legal ya, ada surat jual belinya, sehingga di situ Anda perusahaan Anda sebagai pemilik. Mungkin perusahaan diwakili oleh project manager atau diwakili oleh top manajemen. Yang jelas itu sudah sah secara legalitas. Dan kemudian nanti manual book-nya ya. Jadi manual book-nya ini benar-benar dipahami oleh operatornya. Jadi mereka benar-benar paham ya dengan alat yang akan mereka gunakan sehari-hari. Nah, kalau manual book-nya ini, jadi Anda nanti coba tes ya, masing-masing operatornya, apakah mereka mengerti sesuai dengan petunjuk manual book. Kalau belum, ya itu mereka harus diberikan pelatihan lagi ya, untuk memahami tentang alat tersebut ya, berdasarkan manual book-nya. Lalu yang kedua, SOP ya. Semua alatnya harus ada SOP-nya. Kalau belum ada, ya bikin tim untuk membuat SOP. Dan setelah itu, SOP-nya dipastikan dipahami oleh operator yang bersangkutan. Nah, makanya kalau di tambang itu kan ada simper ya, surat izin mengemudi perusahaan. Nah, itu bagus. Jadi untuk memastikan bahwa mereka itu sudah kompeten. Jadi dibikin aja simper. Kalau dites belum kompeten, mereka belum dapat simper. Berarti mereka memang masih harus diawasi dalam pengoperasiannya. Sampai benar-benar mereka lulus tes, baru mereka akan dikeluarkan simper. Ya. Itu terutama untuk alat berat. Ya, bisa juga sih untuk PTP juga ya. Nanti semua dipastikan benar-benar memahami manual book-nya. Artinya manual book itu benar-benar mengenal alat tersebut ya. Karena manual book itu akan menjelaskan tentang alat tersebut. Yang kedua, benar-benar memahami SOP-nya. Ya, bagaimana operating prosedur untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Dan kemudian tugas dari pengawas K3 akan mengajarkan tentang bagaimana bahaya dan resiko ya. Jadi HIRA sudah dilakukan,
Jadi buat matriks resikonya itu diajarkan pada masing-masing ya, sesuai dengan identifikasi bahaya penilaian risiko dari perawatan yang mereka operasikan. Sehingga mereka benar-benar aware ya terhadap bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, lalu pastikan golden rule-nya ya, nggak boleh fatigue, melamun, ngantuk. Ya. Kalau mereka mengalami itu, mereka harus lapor kepada supervisor untuk berhenti sejenak. Nah, dengan seperti itu, lalu kemudian secara berkala ya dibuat safety talk ya, pre-start meeting setiap hari, kemudian awareness lainnya, maka dipastikan mereka ini akan bekerja dengan efektif dan semangat ya, semangat K3. Dan juga pengawasan tetap dilakukan ya. Pastikan pengawas juga melihat bahwa mereka memelihara alatnya itu dengan benar ya. Selesai dipakai ya, ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan ya. Kemudian siap akan dipakai awal hari harus dipastikan melakukan prosedur pemeriksaan harian. Lalu pemeliharaan bulanan ya. Dan kemudian periksa uji tahunan mungkin ya, itu daftarkan lagi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan sebagainya. Dan setiap hari pengawas juga akan mencari apakah masih ada unsafe condition. Jadi begitu ada unsafe condition langsung segera di closing ya, diberi teguran dan segala peringatan. Supaya jangan sampai unsafe condition ini berjangkit ke operator yang lainnya. Jadi kalau satu sudah kayak ini aja lah penyakit wabah ya, itu harus segera diisolasi. Kalau nggak diisolasi itu berjangkit. Jadi benar-benar diberi peringatan, diberikan ini supaya mereka jangan mengulangi lagi unsafe condition. Ya, jadi seperti itu sehingga kalau semua itu dilaksanakan, maka bisa diharapkan tempat kerja Bapak dan Ibu itu akan zero accident gitu. Ya, akan terjadi kecelakaan. Walaupun lagi apa-apa saja dari kecelakaan, tapi karena setelah diinvestigasi semua prosedur sudah dijalankan, ya hanya ini mungkin masalah ya sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, yang lagi mungkin human error-nya, ya itu nggak akan terlalu berat sanksinya daripada memang wah ini nggak ada, operator belum tersertifikasi, nggak pernah di-train, itu berat banget bagi perusahaan. Ya, jadi itu aja sih untuk K3 mekanik, terutama berhubungan dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai pengawas K3 ya, ahli K3 umum bagi ini. Nanti semua masalah-masalah itu akan dibicarakan juga secara rutin bulanan di dalam P2K3-nya. Di dalam perusahaan nanti dibentuk P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan di P2K3 ini lah akan melihat apa kekurangan-kekurangan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan kemudian nanti akan buat laporan ya, secara berkala 3 bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Ya, seperti itu kira-kira diskusi K3 mekanik kita. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ada kah? Kalau ringkasan ya nanti ringkas aja lah di tugas yang di Google Classroom ya. Oke, materi kita sudah selesai. Besok pengawasan K3
pengendalian kebakaran dan manajemen risiko. Supaya nggak bosan mas saya nanti besok diwakilkan oleh Pak Elis ya. Pak Elizabeth, hari Minggu tadinya kesehatan kerja oleh Pak Edward. Tapi rupanya kebikin jadi hari Senin, Pak Edward tahunya hari Senin. Jadi Minggu nanti dipindahin lingkungan kerja. Saya lihat dulu apakah saya lagi bawain, mudah-mudahan nggak bosan dengan saya. Nah, untuk supaya lebih ini, makanya sebelum bahas-bahas bincang diskusi, dipelajari dulu materinya. Sehingga mungkin ada pendapat-pendapat, ya, atau mungkin belum ngerti, ada pertanyaan. Nah, disitulah didiskusikan. Ini namanya kan diskusi pendalaman gitu. Karena kalau materinya ya kan sudah ada, nggak akan diulang-ulang lagi. Oke, sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya. Biasa salam K3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita ketemu lagi, tidak kurang apa-apa, besok jam 10 ya. Dengan materi pengawasan K3 pengendalian kebakaran. Lalu sorenya manajemen risiko. Semoga selalu sehat, selalu selamat, dan tetap semangat. Selamat sore semuanya. Oke, sore Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih.